Puji Tuhan, pada saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, kita buka hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Kita datang di dalam hadirat Tuhan. Bersyukur dia boleh menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus.
kemuliaan kami bersekolah kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk segala kasih karunia yang terima kasih Tuhan hari ini yang Engkau jadi Tuhan. Kami bersyukur memuji dan menyembah Engkau saat hari di mana kami memperingati hari kelahiran dunia Tuhan. Engkau sudah lahir di dunia. Engkau mati, Engkau bangkit dari surga menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau berjanji akan datang kembali untuk menjemput kami dan membawa kami bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Terima kasih janji-Mu yang menjadi kita. Dan saat ini Tuhan kami mau diberkati dengan firman. Layakan kami semua, kuduskan kami semua, kurangkan hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang mengendalikan kami semua, seperti tidak jatuh dari mencuri sukacita, mencuri benih firman. Kami patahkan di dalam nama Yesus, dan kami dengan sungguh-sungguh berkonsentrasi penuh untuk kami mau diberkati oleh firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya damai sejahtera Kristus menjadi bagian kita semua. Dan saya percaya Yesus lahir di hati kita hari ini. Haleluya. Yesus sudah lahir tahun 24 tahun yang lalu. Dia sudah lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia berjanji, dia menyediakan tempat dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Dan Tuhan disitulah supaya kemana aku berada, kamu berada. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Dalam rangka Natal pada saat ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita temukan pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Membawa kitab suci atau kitab silakan temukan Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Dan saudara yang bawa HP silakan terendam di aplikasi Alkitab dan dengan kasih Kristus supaya aktifkan pada pesawat supaya tidak ada akun lain yang masuk dan kita betul-betul berkonsentrasi penuh fokus untuk kita menerima firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kita baca bersama-sama secara bergantian. Saya ayat 1 dan saya ayat 18, saudara ayat 19, begitu seterusnya sampai ayat 25. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18 firman Tuhan berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil
Maria sebagai istri dia. Bila bersekutu dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara ini silakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini sama-sama kita telah membaca dari bagian firman Tuhan dalam satu perikop berbicara tentang kelahiran Kristus. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus itu sangat-sangat unik. Tidak sama dengan kelahiran manusia pada umumnya. Kenapa saudara dikasihi Tuhan? Karena kelahiran Yesus adalah peristiwa yang sangat spektakuler, adalah peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada saat Yesus lahir. Kenapa saudara? Di sisi lain, kelahiran Yesus itu unik karena lahir di kandang binatang. Tidak sama dengan manusia. Semiskin-miskinnya manusia, saudara, tidak ada melahirkan ibu keluarga di kandang binatang, tidak ada. Walaupun lahir di gedung, tetapi paling tidak lahir di tempat tinggal atau gubuk yang sederhana, tetapi tempatnya bersih, yang layak manusia tinggal. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, Yesus lahir di kandang binatang, tempat yang kotor, dibungkus dengan lampin. Saudara tahu kan lampin itu kain yang dipakai untuk binatang tidur, untuk binatang. Dan tempat hidupnya dibangunkan di tempat makan binatang. Saudara dikasihi Tuhan, saya membayangkan waktu saya sampai di tempat itu. Sehingga hendaknya manusia tidak ada lagi di tempat di kandang binatang. Lalu di bayi anak itu dibungkus dengan kain yang binatang tidur. Saudara tidak mungkin. Manusia miskin sekalipun, saudara, paling tidak, walaupun kain yang sudah tua, tetapi kain bersih. Tetapi Yesus lahir di tempat yang hina ini. Itu sangat keunikan. Tetapi di sisi lain, Yesus, kelahiran Yesus adalah satu peristiwa yang luar biasa, satu peristiwa yang menggemparkan, satu peristiwa yang spektakuler. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena malaikat Tuhan yang memberitahukan peristiwa tersebut. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 10 mulai. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi ada kabar yang sangat spektakuler untuk seluruh bangsa. Kelahiran Yesus menggemparkan seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, malaikat Tuhan yang sendiri mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di Betlehem. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Iman Kristen, saudara, hari-hari diserang. Mereka serang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Seperti itu. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu yang diproklamirkan itu adalah malaikat Tuhan. Hari ini, haleluya, hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa firman Tuhan tidak tulis misalnya Yesus lahir pada hari Kamis tanggal 25 Desember? Tidak. Tetapi dikatakan hari ini sampai kapan? Saudara, sampai berapa puluh tahun ke depan sebelum Yesus
Sebelum Yesus datang tetap dikatakan hari ini. Amin. Dan itu memberi pesan supaya bagi kita gereja Tuhan. Yesus sudah lahir 2024 tahun yang lalu. Dia sudah lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Sekarang dia berada di surga. Dan firman Tuhan tetap berkata, hari ini telah lahir begini. Berita ini tetap update sampai kapanpun. Dan ini memberi pesan apa? Setiap waktu sampai kapanpun biarlah Yesus lahir di hati kita masing-masing. Haleluya. Hari ini kita memperingati peristiwa kelahiran Yesus. Tetapi biarlah saudara dikasihi Tuhan, pesan penting firman Tuhan. Biarlah hari ini Yesus lahir di hati kita semua. Haleluya. Kalau Yesus lahir di hati kita, maka pribadi kita, keluarga kita jemaat Tuhan pasti ada damai sejahtera. Pasti ada sukacita di hati. Haleluya. Malaikat Tuhan katakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi berita kelahiran Yesus adalah berita sukacita untuk seluruh bangsa. Sebab Yesus telah lahir. Dan kalau Yesus telah lahir di hati kita, maka ada sukacita yang besar. Haleluya. Terus firman Tuhan katakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah Bapanya. Saudara perhatikan, sejumlah besar tentara surga. Dan di surga ada pasukan surga, ada tentara surga. Haleluya. Tentara surga itu Tuhan perintahkan untuk menjaga pengawal kita. Itulah malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita kelahiran Yesus adalah berita yang spektakuler. Adalah berita sukacita bagi seluruh manusia. Dan hari ini kita memperingati hari kelahiran Yesus. Sebab itu karena Yesus lahir di hati kita. Kalau Yesus lahir di hati kita, maka ada sukacita yang besar. Ada damai sejahtera di hati kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus adalah peristiwa yang ajaib. Amin. Di dalam teks pembacaan kita, tema perhubungan kita saat ini dalam memperingati hari kelahiran Yesus, hari kelahiran Yesus adalah peristiwa yang ajaib. Mengapa saudara? Peristiwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang ajaib. Ini yang kita renungkan. Ada 3 penting dari teks pembacaan kita yang sama-sama kita telah baca. Perhatikan firman Tuhan yang pertama. Perhatikan ayat 18 sampai ayat 20. Saudara perhatikan firman Tuhan. Saya harus sudah mengerti baik-baik. Karena peristiwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang ajaib. Mengapa? Perhatikan ayat firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata, saudara perhatikan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, ini membuktikan bahwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang ajaib. Mengapa? Karena Maria hamil, saudara, mengandung dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri, bukan dari benih laki-laki, tetapi benihnya adalah dari Roh Kudus. Jadi saudara, sejak dalam kandungan Yesus benihnya dari Roh
Kalau sudah hamil di luar nikah, betul-betul harus dirajam dengan batu sampai mati. Itu adalah aib yang memalukan sekali. Makanya Yusuf dia akan menceraikan dengan diam-diam. Dan dia tidak mau mencemarkan calon istri yang bagi orang Yahudi saudara, kalau sudah tunangan itu sama kuat dengan itu. Tinggal untuk beberapa waktu. Ikatan pertunangan itu sama dengan suami istri. Dan tiba-tiba hamil saudara. Makanya Yusuf dia akan ceraikan dengan diam-diam. Beda dengan dunia sekarang. Hamil sebelum nikah itu biasa. Tetapi menurut firman Tuhan itu tidak boleh. Harus diberkati dulu, baru bisa tidur bersama-sama. Gitu, sudah menurut firman Tuhan. Nah, sudah dikasihi Tuhan, Yesus dikandung dari Roh Kudus. Dan peristiwa yang terjadi, saudara, Yusuf dia berpikir 7 kali lipat saya bisa katakan itu. Loh, saya punya istri, saya belum pernah tidur sama-sama dengan dia. Lalu sudah hamil. Pasti dia sudah curiga. Pasti ada orang lain yang sudah tidur bersama-sama dengan dia. Dan dia bermaksud untuk menceraikan. Tetapi malaikat Tuhan datang dan tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Haleluya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan ini saudara satu peristiwa yang ajaib. Yesus lahir, sebelum dia lahir dia dikandung dari Roh Kudus. Hal yang sama dikatakan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 34 mulai berkata demikian. Injil Lukas pasal 1 ayat 34 dan 35 berkata begini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini sudah ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria. Kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Maria komplain. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Haleluya. Dari ayat ini saudara kita bisa tahu dan kita bisa punya pembelaan bahwa Yesus itu dia betul-betul dikandung dari Roh Kudus. Yang sampaikan siapa? Malaikat. Dan Maria pun sendiri dia bingung. Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Dengan kata lain, aku belum tidur bersama-sama dengan suami. Belum. Tetapi malaikat Tuhan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Haleluya. Jadi ini saudara Allah yang berinkarnasi menjadi manusia lewat proses kelahiran, lewat dari kandungan Maria. Kemudian 9 bulan kemudian dia lahir di Bethlehem. Haleluya. Dan saudara dikasihi Tuhan, itulah yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata begini, firman itu telah menjadi manusia. Haleluya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia
dan peristiwa kelahiran yang ajaib. Mengapa? Karena kandung dari Roh Kudus, firman yang menjadi manusia, dan dia menyatakan itu kita nyanyikan juga. Firman jadi manusia. Mari kita nyanyi. Dia di antara kita, ada itu terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamat. Akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus telah, dia firman telah menjadi manusia, dan dia diam di tanah. Amin. Dia juru selamat. Dia sang penebus segala dosa. Dan kita yang percaya kepadanya, yang menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita. Dan apabila Yesus datang kembali, pasti kita akan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Jadi saudara, mengapa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang ajaib? Karena dia dikandung dari Roh Kudus. Yesus dikandung oleh kerja dan kuasa Allah yang maha tinggi. Dan dia lahir dengan cara yang benar. Dan kelahirannya itu menggemparkan seluruh dunia. Sampai orang Majus datang hanya melihat bintang, dan mereka bisa jumpa Yesus. Dan mereka tahu ini bintang daripada yang lain, daripada yang lain. Itu menandakan bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Dan kedua, saudara sendiri, mengapa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang ajaib? Perhatikan ayat 21 di dalam teks pembacaan. Ayat 21 berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara dikasihi Tuhan, karena sebelum Yesus lahir, malaikat Tuhan sudah memberitahukan dalam mimpi pada Yesus bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus adalah peristiwa yang ajaib. Kenapa? Sebelum Yesus lahir, malaikat Tuhan sudah memberitahukan dalam mimpi kepada Yesus. Itu ajaib, saudara dikasihi. Beda dengan kita manusia, tidak perlu Tuhan kasih mimpi, kita tahu sendiri. Haleluya. Tapi Yusuf dan Maria lain, mereka belum tidur sama-sama sebagai suami istri. Dan dalam mimpi, Allah memberitahu, malaikat Tuhan memberitahu bahwa akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara perhatikan, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Saudara tahu arti nama Yesus? Yesus artinya penyelamat. Makanya di dalam ayat ini dikatakan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, nama Yesus berasal dari bahasa Ibrani Yehoshua. Dan nama Yesus berasal dari bahasa Ibrani namanya Yehoshua. Dalam bahasa Arab Yosua. Yesus itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab Yesus, dalam bahasa Latin Iesus, yang berasal dari bahasa Yunani
dia penyelamat. Itu Yesus. Makanya tepat Yesus dikatakan juru selamat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tadi dikatakan di dalam Injil Lukas pasal, saudara perhatikan dalam Injil Lukas pasal 2 pada ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saudara, Yesus juru selamat, baru namanya saja juru selamat. Jadi tidak ada yang lain sudah di dunia ini, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Yesus. Dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama yang memberikan keselamatan. Hanya nama Yesus, tidak ada yang lain. Kalau saudara perhatikan juga dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31 dan sampai 33 sekali lagi, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan menurunkan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Jadi saudara, di dunia ini, bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat memberi keselamatan, hanyalah nama Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dialah juru selamat. Dialah nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Dan saudara dikasihi Tuhan, di dalam nama Yesus segala lutut berteduh dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah. Amin. Haleluya. Inilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada begitu banyak saudara agama di dunia ini, tetapi saudara juru selamat cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau saudara baca dalam seluruh Alkitab, saudara nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, mereka bukan juru selamat. Juru selamat adalah Yesus. Nabi-nabi semua menubuatkan bahwa seorang Mesias akan lahir. Siapa? Itulah Yesus, dan itu sudah terjadi. Amin. Itulah Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara kasih itu, mengapa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang ajaib? Karena ketiga, saudara perhatikan ayat 22 dan ayat 23. Perhatikan firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Saudara perhatikan dalam bagian ini, kelahiran Yesus adalah penggenapan nubuatan firman Tuhan kepada Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Saudara perhatikan, 700 sebelum Yesus lahir sudah dibuat. Dalam Yesaya 7 ayat 14, saudara perhatikan, ini Nabi Yesaya katakan, sebagaimana di dalam ayat 23, ini yang Nabi Yesaya nubuatkan, dan itu tergenapi di dalam ayat 23 dari Injil Matius bersama kita baca. Yesaya 7 ayat 14 berkata begini, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda, yaitu Maria. Sudah bayangkan 700 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Maria lahir, sebelum Maria punya bapa lagi, sebelum Maria punya apalagi nenek moyang lagi, 700 tahun. Sudah bayangkan berapa generasi? Nabi Yesaya sudah buat bahwa akan lahir
700 tahun sebelum lagi Nabi Yesaya sudah berbuat. Ajaib tidak? Ajaib. Makanya kelahiran Yesus adalah peristiwa yang ajaib. Mengapa? Karena pertama dia dikandung dari Roh Kudus. Kedua, malaikat Tuhan memberitahu kepada Yesus dalam mimpi. Dan mana malaikat Tuhan datang kepada dia dalam Injil Lukas tadi. Itu ajaib. Yang ketiga, saudara, itu 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah membuat bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel. Kata Immanuel yang berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Tuhan beserta kita. Kata ini terdiri dari dua kata, yang El yang berarti Tuhan dan Immanuel yang berarti Tuhan beserta kita, bersama kita atau dengan kita. Jadi Immanuel itu Tuhan bersama kita, apalagi Tuhan bersama kita, Tuhan ada dengan kita. Itu Immanuel. Haleluya. 700 tahun sebelum dia lahir, Nabi Yesaya sudah berbuat. Dan itu dia Allah Immanuel. Makanya saudara kita sini Tuhan, itu juga kita selalu sebutkan. Saudara kenapa lagi FB? Ada yang berangkat sudah Immanuel. Artinya apa? Tuhan bersama. Tuhan bersama kita. Tuhan ada bersama kita. Dan ini kita imani saudara. Jadi Yesus Kristus bukan saja dia juru selamat, karena keselamatan dia sudah kerjakan saudara. Tetapi saudara Yesus dia adalah Allah Immanuel. Selain dia juru selamat, Yesus juru selamat kita. Yang kita peringati hari ini dia sudah lahir, sekarang dia sudah ada menjadi surga, jadi dia akan berjanji akan datang kembali. Tetapi saudara dia adalah Allah Immanuel. Dan saudara perhatikan di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 20 bagian B dikatakan begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Ini janji Tuhan menyertai semua murid-murid Tuhan. Haleluya. Siapa murid-murid Tuhan itu saudara saya bukan saja dibatasi kepada 12 murid, tetapi kita semua yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita adalah murid-murid Tuhan. Dan Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Dialah Allah. Bagaimana mungkin dia ada di surga? Tapi Yesus bilang apa di bagian lain? Aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu apa? Roh kebenaran. Dialah yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Yaitu Roh Kudus. Jadi saudara, Allah kita Allah Immanuel, dia ada bersama-sama kita. Dia ada beserta kita. Dia ada dengan kita. Tapi lebih daripada itu, dia ada di dalam kita. Haleluya. Dia Allah Immanuel. Dan saudara, ini yang kita butuh dalam hidup. Keselamatan sudah ada di dalam kita. Dan Yesus ada di dalam surga. Dan dia berjanji dia akan datang kembali. Untuk apa? Menjemput saudara dan saya, untuk membawa kita ke tempat yaitu bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan sebab itu Yesus berkata, hendaklah firman Tuhan berkata, barang sedanglah engkau setia sampai akhir, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota itu. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahan yang Yesus bilang, dia berkata, saudara dikasih ini kita mungkin ada di hari bersama, sementara menantikan Yesus pertama kali dia sudah datang sebagai perang, tapi dia akan datang kembali saudara dikasihi Tuhan. Dia dan firman Tuhan katakan dia sebagai hakim Tuhan. Tetapi kita yang menantikan dia kita tidak perlu tahu. Yesus katakan berjaga jalan-jalan kamu, sebab aku datang tidak pada saat kandukan. Aku datang seperti pencuri, sebab itu bersiap-siap, berjaga-jaga. Artinya saudara secara rohani kita tetap siap untuk menantikan kedatangan Yesus akan datang. Amin. Dan kita menantikan Yesus bukan kita panggung tangan saja, tidak. Tetapi bagaimana sekarang kita semakin diproses menanti kedatangan Tuhan.
Semakin hari kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin taat terhadap perintah Tuhan. Semakin hari kita semakin setia mengasihi Tuhan sampai Dia datang. Amin. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang kudus yang telah dipanggil dari kegelapan datang pada terang. Haleluya. Dan saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kelahiran Yesus. Dan saudara dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus adalah peristiwa dan ajaib yang dikandung dari Roh Kudus, bukan oleh keinginan seorang laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Dan Yesus sebelum Dia lahir, dalam mimpi malaikat Tuhan datang beritahu kepada Yusuf, Dia akan melahirkan anak laki-laki dan kau menamakan Dia Yesus, karena Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus Tuhan Juru Selamat. Dan yang ketiga, sebelum Yesus lahir 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah berdoa, akan lahir seorang laki-laki yang akan dinamakan Dia Immanuel, yaitu Yesus Kristus, yang ada bersama kita, yang ada dengan kita, yang ada beserta kita, bahkan yang ada di dalam kita. Haleluya. Sebab itu kita tidak perlu takut untuk hari-hari ini. Mengapa? Karena Tuhan ada bersama-sama kita. Haleluya. Tuhan ada beserta kita. Dia ada di dalam kita, dan Dia yang menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Haleluya. Sebab itu biar kita tetap cinta, biar kita tetap setia sampai Tuhan datang. Hidup mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, hidup taat dan setia sampai Tuhan datang. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, yang akan menolong kita, yang beserta dengan kita, yang ada bersama-sama dengan kita, bahkan Dia dalam kita. Saudara dikasihi Tuhan, sebab itu kita tidak perlu takut dan getar. Ujungnya semakin bergejolak karena kita ada di dalam Tuhan, ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Ya Allah yang bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan firman. Haleluya, haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita renungkan, biarlah Yesus lahir di hati kita masing-masing. Dialah Tuhan Juru Selamat kita. Dia Allah Immanuel yang ada bersama-sama dengan kita, yang beserta dengan kita, dan Dia ada di dalam kita. Dan Yesus berjanji Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman, sampai Dia akan datang ke kita. Haleluya. Puji Tuhan. Segala
God